adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat semua ya adik-adik. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Ya, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita tutup matanya, kita berdoa. Ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saya mau tanya, siapa yang di sini masih ingat cerita 2 minggu yang lalu? Cerita dari Lause Selfie. Bukan cerita minggu lalu ya. Minggu lalu kan hari Mama. 2 minggu yang lalu. Cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus. Orang lumpuh itu sudah lama tidak bisa berjalan. Orang lumpuh itu akhirnya sembuh. Orang lumpuh itu setelah sembuh mengikuti Petrus dan Yohanes. Hari ini langsung mau melanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik, Petrus akhirnya sampai di sebuah tempat dinamakan Serambi Salomo. Ngapain dia di sana? Nah, adik-adik, Petrus menceritakan tentang firman Tuhan. Petrus menceritakan tentang Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang memberikan kuasa kepada Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik, orang di sana percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mendengar perkataan Petrus. Tapi ternyata ada yang tidak suka sama Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ditangkap. Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, adik-adik. Tapi Petrus dan Yohanes tidak sedih. Kenapa? Karena yang dilakukan mereka tidak sia-sia. Mereka sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Banyak yang percaya. Nah, adik-adik, kira-kira siapa sih yang tidak suka Petrus dan Yohanes? Mereka adalah para imam dan orang Saduki. Mereka tidak suka sama Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Siapa Petrus? Keesokan harinya, Petrus dan Yohanes dipanggil oleh para imam dan orang Saduki. Para imam itu tanya kepada Petrus, dengan kuasa apa kamu bisa menyembuhkan orang lumpuh? Petrus tidak takut, adik-adik. Petrus berani berkata benar. Petrus menjawab dengan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia yang memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik, para imam dan orang Saduki itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan kesalahan. Mereka juga melihat orang lumpuh itu sembuh. Nah, adik-adik, akhirnya Petrus dan Yohanes dibebaskan dari penjara. Petrus dan Yohanes kembali menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia menceritakan kepada semua orang kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan berkuasa. Nah, adik-adik, cerita Lause sampai di sini. Lause mau tanya sekarang sama adik-adik, siapa di sini yang sama seperti Petrus dan Yohanes? Berani berkata benar. Berani berkata benar berarti tidak suka berbohong. Nah, adik-adik, Lause punya contoh. 2 contoh yang mungkin
bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama lihat ya. Inilah kisah seorang anak yang mau makan coklat di saat sedang batuk. Akankah ia berhasil membujuk mamanya? Yuk, simak ceritanya. Enggak, kan baru sembuh. Enggak, baru sembuh. Ini kan udah bungkus coklat. Nyonya makan coklat. Bener nggak makan. Terus siapa yang makan? Terus itu di mulut Yenyen ada apaan? Kok ada bekas coklat? Kan udah diajarin kalau nggak boleh bohong. Pada pagi hari yang cerah, ada seorang anak perempuan yang sedang melakukan sekolah online. Yuk kita lihat. Mimi lagi ngapain? Ada meeting ya? Iya, Ya udah, jangan buka-buka yang lain ya. oke. Mie, udah selesai belum? Loh, kok kamu malah nonton YouTube? Gimana sih? Jadi gimana, Mi? Sorry ya, Ma. Aku janji aku nggak ulangin lagi. Bener ya? Ya, Nah, adik-adik sudah lihat kan contohnya? Jadi kita harus berani untuk berkata dengan benar. Adik-adik, saat ini kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Efesus 3 ayat 12a. Kita sama-sama baca ya. Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Sekali lagi ya. Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Nah, sekolah minggu kita hari ini sampai di sini. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami agar kami boleh selalu belajar untuk berkata dengan benar. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk kesehatan kami, sekolah kami, dan pekerjaan kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.